berhubung karena kita nggak punya TTM offline ditiadakan ya TTM yang pertama, TTM offline yang pertama. Jadi kemungkinan semoga untuk TTM offline yang kedua sudah bisa untuk bertemu gitu. Karena beberapa banyak materi yang enaknya itu diajarkan secara langsung dibanding online gitu. Ya, terus kalau nanti kita bisa TTM offline, tugasnya nanti saya bahas di sana gitu. Tapi saya usahakan untuk memberikan feedback dari tugas yang kalian buat gitu. Misalnya ketika kalian mengirimkan tugas itu, saya kasih nilai dan kalian bisa, misalnya kalau saya setelah kasih nilai, kalian tahu nilai kalian berapa dan mengapa dapat nilai seperti itu gitu. Jadi usahakan tugasnya itu maksimal. Oke. Oh, untuk masalah pertemuan modul kita ada 6 modul. Ada 6 modul untuk mulai dari modul 2 sampai modul 6 itu setiap modul itu ada 2 kegiatan belajar. Jadi setiap satu modul itu kita bagi menjadi 2 kali pertemuan gitu. Tapi untuk modul yang pertama sudah selesai minggu lalu. Untuk modul yang kedua kita bagi 2 kali pertemuan. Untuk bagian yang pertama malam ini, dan untuk bagian yang kedua itu minggu depan gitu. Nah, jadi yang saya harapkan sih kalian bisa mendapatkan inti dari setiap modul itu gitu. Karena untuk materi ini, untuk mata kuliah ini lebih pada studi kasus gitu. Lebih pada studi kasus, lebih pada kasus real di dunia nyata. Gitu. Oke. Baik. Oke, jadi untuk malam ini kita belajar tentang faktor pendorong perubahan organisasi dan tipologi organisasi. Nah, nanti tolong ingatkan saya tentang PPT ini biar saya upload dalam grup dan bisa dibaca-baca di rumah. Karena kalau baca modul, satu modul itu terlalu banyak mungkin kalian gak punya waktu terlalu banyak untuk membaca modul itu. Tapi untuk ringkasannya sudah saya buat di dalam PPT. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin, karena bahasa di dalam modul itu terkadang sangat ilmiah dan susah dipahami ya. Gitu. Jadi contoh kasus yang pernah terjadi dalam perusahaan tentang perubahan organisasi adalah contohnya nih kasus Telkom. Nah, dulu masih ingat ya, Telkom itu perusahaan apa gitu. Perusahaan Telkom itu BUMN yang menyediakan telepon. Dulu ya, masih ingat di zaman dulu itu ada wartel ya. Dan setiap orang itu pergi ke wartel untuk bertelepon dan membayar itu sesuai dengan waktu yang mereka gunakan untuk bertelepon. Nah, jadi pendapatan dari PT Telkom saat itu adalah dari orang yang menggunakan wartel tersebut. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, lalu ada namanya telepon rumah. Jadi PT Telkom berusaha untuk membuat telepon itu di setiap rumah-rumah. Nah, namun kan masalahnya nggak semua orang bisa sanggup membayar telepon rumah, hanya orang-orang tertentu atau tergolong masyarakat berada. Nah, sebagian orang yang butuh untuk komunikasi, mereka perlu pergi ke wartel.
Nah, setelah itu zaman berubah, adanya telepon genggam atau handphone. Nah, orang menggunakan telepon rumah itu hanya pada umumnya sih hanya untuk urusan bisnis ya. Nggak banyak lagi orang menggunakan telepon rumah. Lebih banyak itu menggunakan handphone. Nah, apa yang dilakukan oleh PT Telkom untuk mengikuti perubahan zaman itu? Otomatis mereka perlu melakukan perubahan dalam organisasinya. Mereka perlu melakukan perubahan dalam perusahaan Telkom itu. Nah, mereka mengganti telepon rumah itu menjadi penghubung internet. Masih ingat kan ya? Kalau telepon rumah itu kita bisa cabut kabelnya, lalu kita masukkan ke dalam modem. Dan modem itu bisa menjadi sumber internet. Nah, itu yang dilakukan oleh Telkom. Nah, kalau Telkom tidak melakukan perubahan, maka Telkom itu akan mengalami kerugian. Nah, itu salah satu contoh kasus dalam perubahan manajemen dalam sebuah perusahaan. Nah, sekarang Telkom itu sudah ikut dalam menyediakan kartu berdana. Contohnya itu SIM card ya, Telkomsel. Nah, jadi seperti ini kita lihat bagaimana PT Telkom itu tetap mengikuti perubahan yang terjadi. Namun, beberapa perusahaan itu tidak sanggup untuk mengikuti perubahan. Nah, apa yang terjadi ketika perusahaan itu tidak mengalami perubahan? Padahal kita tahu kan bahwa perubahan itu akan tetap ada. Tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Nah, tapi pada umumnya kunci dari perubahan itu ada pada manajer sebuah perusahaan. Nah, jika manajer ini tidak cepat tanggap pada perubahan zaman, yang di bawah juga bagaimanapun respon yang di bawah, anggota-anggotanya atau bawahan-bawahan dari seorang manajer tidak akan aware, tidak akan peka terhadap perubahan tersebut. Jadi kuncinya adalah manajer. Nah, seperti yang poin yang pertama ini, banyak manajer itu melakukan atau banyak kasus menunjukkan bahwa para manajer harus meninggalkan organisasi yang dipimpinnya karena dianggap gagal dalam perubahan. Nah, jadi manajer itu sangat krusial dalam membuat perubahan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi. Nah, seperti yang dikatakan oleh si Gosal and Bartlett tahun 2000, mengatakan bahwa setiap perusahaan yang berhasil melakukan transformasi, setiap satu perusahaan yang berhasil melakukan transformasi, paling tidak ada satu perusahaan lain yang gagal melakukannya. Artinya, perbandingannya berapa? 1:1 ya. Ketika satu perusahaan sukses melakukan transformasi, satu perusahaan lain juga gagal gitu. Jadi resikonya itu tinggi. Resiko untuk melakukan perubahan itu tinggi. Nah, karena apa? Perubahan itu nggak mudah. Perubahan itu nggak mudah. Nah, misalnya nih, yang terjadi pada saat sekarang, ketika guru-guru kita yang dulu itu lebih suka menggunakan apa namanya? Menggunakan kapur, menggunakan papan tulis gitu. Nah,
ketika ada zaman internet, ada laptop gitu, mereka itu kewalahan untuk menggunakan internet, menggunakan PowerPoint gitu. Nah, sementara misalnya manajer itu sudah mengumumkan bahwa kita akan melakukan online teaching, kita akan melakukan belajar online gitu. Sementara dosen-dosen atau guru-guru yang tua itu belum sanggup mereka untuk merespon perubahan tersebut gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa sebuah organisasi itu sangat susah untuk berubah, yaitu ketidaksiapan. Nah, oke. Berikut ini ada faktor pendorong perubahan organisasi. Yang pertama adalah tarik ulur antara stabilitas dan perubahan organisasi. Apa maksudnya tarik ulur? Nah, di sini tarik ulur artinya ada kekuatan tarik menarik antara stabilitas dan perubahan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika sebuah organisasi sudah settle, artinya organisasi itu sudah fix, sudah aman, sudah nyaman gitu. Kita semua sudah terbiasa dengan alur yang ada. Kita sudah terbiasa bekerja seperti yang dulu gitu. Nah, semuanya sudah stabil. Kita bekerja, misalnya yang kita kerjakan setiap hari adalah ini. Nah, penghasilan seperti ini. Nah, ketika ada perubahan gitu, siap nggak kita dengan perubahan tersebut? Bagaimana ketika kita memutuskan untuk berubah, ternyata kita gagal? Nah, makanya ada seperti tarik menarik atau tarik ulur atau dilema antara stabilitas dan perubahan dalam organisasi tersebut. Nah, seperti ini, manajer itu melakukan tindakan paradoks. Paradoks itu artinya apa? Paradoks itu artinya hal yang tidak biasa. Paradoks artinya hal yang tidak biasa. Jadi, manajer itu melakukan tindakan paradoks, melakukan tindakan hal yang tidak biasa. Nah, jadi harapannya di sini ketika kita belajar tentang perubahan organisasi itu, ketika kalian nantinya akan menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan, kalian sanggup melakukan tindakan apa yang tepat ketika menghadapi sebuah perubahan. Kapan saatnya untuk berubah? Kapan saatnya untuk tetap stabil dan dinamis? Gitu. Jadi, nah, kenapa kita perlu berubah? Apa dampaknya ketika kita tidak berubah? Apa risikonya? Nah, jadi manajer itu melakukan tindakan paradoks karena mereka harus melakukan dua hal yang berlawanan pada saat yang hampir bersamaan. Gitu. Nah, jadi keputusan itu ada pada seorang manajer. Apakah berubah atau tetap stabil? Nah, jadi seorang manajer itu diharapkan untuk sanggup melakukan ini. Keempat poin ini. Yang pertama, manajer itu harus sanggup menstabilkan kondisi organisasi yang tidak stabil. Nah, menstabilkan kondisi organisasi yang tidak stabil. Dan pada saat yang bersamaan, membuat organisasi lebih dinamis ketika semuanya serba kaku. Apa maksudnya di sini? Seorang manajer itu harus sanggup melakukan tindakan menstabilkan organisasi tersebut. Artinya, ketika ada gonjang-ganjing dalam sebuah perusahaan, ketika ada konflik dalam sebuah perusahaan, manajer itu harus sanggup menjadikan kondisi perusahaan itu stabil.
Juga ketika ada kekakuan dalam sebuah perusahaan, peraturan-peraturan itu terlalu kaku, maka seorang manajer juga harus sanggup membuat perusahaan itu lebih dinamis, perusahaan itu lebih friendly, tidak kaku gitu. Jadi seorang manajer itu tanggung jawabnya sangat besar, melakukan perubahan, tapi harus tetap menjaga kestabilan dan kedinamisan gitu. Jangan, karena terkadang dengan adanya aturan sebuah perusahaan itu terlalu kaku. Namun ketika tidak ada aturan, perusahaan itu terlalu bebas. Nah, jadi seorang manajer itu harus bisa menimbang kedua kondisi ini. Jangan terlalu kaku, jangan juga terlalu bebas. Ya. Nah, poin yang kedua ini, beradaptasi terhadap lingkungan dan tidak lupa mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Nah, jadi seorang manajer itu harus sanggup mengadaptasikan lingkungan yang sedang berjalan dan juga mengantisipasi perkembangan yang akan datang. Nah, contohnya nih, apa yang kalian lakukan jika kalian seorang manajer nih pada kasus corona yang sekarang? Apa yang akan kalian lakukan dengan adanya lockdown? Nah, kalian seorang manajer, apa yang kalian lakukan ketika karyawan juga? Nah, misalnya kalian melakukan kerja dari rumah, oke, seluruh karyawan itu diharuskan untuk bekerja dari rumah, tidak ada libur. Nah, masalahnya tidak semua karyawan itu siap untuk bekerja dari rumah. Nah, masalahnya sekarang apakah mereka punya laptop? Apakah mereka punya internet? Apakah di tempat tinggal mereka tersedia internet? Gitu. Apa yang kalian lakukan? Nah, jadi tingkat adaptasi seorang manajer itu harus tinggi. Dan antisipasi juga. Nah, terus yang ketiga, ini memperbaiki kondisi berjalan dan menemukan hal-hal baru yang seharusnya dimiliki organisasi. Nah, kondisi berjalan artinya kondisi yang sedang ada di dalam perusahaan itu. Kondisi yang sedang ada dalam sebuah perusahaan itu harus diperbaiki dan juga harus ada update terbaru yang harus dimiliki perusahaan. Nah, misalnya regulasi atau peraturan yang ada di dalam perusahaan itu harus tetap diupdate. Itu harus tetap diupdate dan menemukan ya, memanfaatkan kebijakan pemerintah seperti jual masker, ya. Nah, itu salah satu strategi ya. Apa yang akan kita lakukan pada saat adanya ini kondisi corona yang sekarang ini, adanya ini bencana ya. Nah, bagaimana kita merespon terhadap bencana yang ada? Jangan sampai perusahaan itu langsung tiba-tiba tutup dan mengalami kerugian gitu. Nah, sebelum sesuatu terjadi, kita harus siap untuk merespon. Gitu. Untuk kondisi yang keempat itu, manajer itu harus menjadi pemimpin dalam perubahan tanpa harus merusak tradisi atau kebiasaan yang ada. Oke? Nah, menjadi pemimpin dalam pembaharuan tanpa harus merusak tradisi atau kebiasaan yang ada. Nah, ingat ya. Coba misalnya nih,
apa yang harus kita lakukan ketika misalnya nih, ketika dalam sebuah perusahaan kita sudah terbiasa, tradisi kita adalah ketika ada orang yang ulang tahun, kita rayakan, dan dananya itu dari kantor. Nah, masalahnya kalau misalnya dana perusahaan itu makin berkurang, apa yang harus dilakukan seorang manajer? Gitu. Jadi ini karakter yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nanti ya, kalau kalian menjadi manajer, ini karakter yang harus kalian miliki. Menjadi pemimpin dalam pembaharuan tanpa harus merusak tradisi atau kebiasaan yang ada. Oke? Ya. Oke, nah ada yang disebut dengan metafora organisasi. Nah, apa itu metafora? Pernah dengar metafora belum? Tentu ya, dulu kita belajar bahasa Indonesia ada yang disebut dengan majas. Majas metafora, majas personifikasi. Apa itu metafora? Metafora organisasi. Nah, yang pertama itu, metafora itu adalah perumpamaan. Nah, manajer itu membuat perumpamaan atau metafora tentang kondisi organisasi. Oke. Yang dimaksud dengan metafora organisasi adalah menganalogikan organisasi dengan benda atau objek, seolah-olah organisasi tersebut mempunyai karakter, sifat, dan perilaku seperti benda atau objek yang dimaksud. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Kenapa perlu metafora itu? Kenapa perlu perumpamaan terhadap sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah negara? Metafora negara kita itu apa? Garuda. Ya? Garuda. Apa sifat-sifat dari burung Garuda? Kenapa negara kita memilih burung Garuda ya? Apa karakter burung Garuda? Apa sifat burung Garuda? Kenapa pemimpin kita dulu memilih burung Garuda sebagai metafora negara kita? Seperti Cina ya. Ya, berbeda tetapi tetap satu tujuan ya. Seperti Cina itu negeri tirai bambu. Terus Taiwan itu negeri Formosa. Terus apa lagi? Oh, Yunani itu negeri seribu dewa. Apa lagi? Oh, Australia negeri kanguru. Ya, nah itu salah satu metafora. Ada yang tahu perusahaan yang mempunyai metafora? Atau organisasi yang mempunyai metafora, atau mereka menggambarkan apa gitu?
Ya, Unilever. Ya, Indofood. Apa metafora mereka itu? Ya, One Heart Honda ya. Ya, apa lagi? Oh, Aqua. Asli asli dari pegunungan, ya. Asli dari pegunungan atau apa? Oh, iya ini. Le Minerale ada manis-manisnya. Iya, kelemahan di Taiwan ya. Oke, ya. Ya, ingat Le Minerale ya. Ada manis-manisnya ya iklan itu. Oke, nah itu jadi itu contohnya perumpamaan atau metafora tentang sebuah organisasi. Nah, jadi kalau kalian membentuk sebuah organisasi, ada metafora yang menggambarkan sifat, karakter, dan perilaku dari sebuah organisasi tersebut. Oke, nah jadi seperti image of organizations atau mengumpamakan organisasi dengan 8 metafora. Yaitu, jadi organisasi itu, gambaran dari organisasi itu mengumpamakan dengan 8 metafora. Yang pertama, organisasi itu dipandang sebagai mesin ya. Yang kedua, organisasi itu sebagai organisme hidup. Nanti kita lihat itu satu persatu kenapa dipandang sebagai mesin, kenapa dipandang sebagai organisme hidup. Nah, terus yang ketiga, dipandang sebagai pusat berpikir atau otak. Terus dipandang sebagai budaya, juga dipandang sebagai arena politik. Juga dipandang sebagai alat pengendali psikis. Juga dipandang sebagai tempat perubahan dan alat transformasi. Dan yang terakhir juga dipandang sebagai alat dominasi. Nanti kita lihat satu persatu apa yang terjadi dengan ini. Oke. Nah, jadi ini 8 metafora dari sebuah organisasi. Nah, nanti kita bahas satu persatu apa maksudnya, kenapa organisasi itu dipandang sebagai mesin. Oke. Nah, ini alasannya kenapa organisasi itu dipandang sebagai mesin. Tahu mesin itu seperti apa ya? Mesin itu apa? Bisa dibayangkan mesin itu, cara kerja sebuah mesin itu seperti apa gitu. Apa yang dibutuhkan sebuah mesin, dan ketika mesin itu bekerja, apa yang terjadi dan cara kerjanya seperti apa kita. Nah, jadi ciri-ciri cara kerja organisasi, makanya dipandang dia sebagai mesin, mempunyai ciri-ciri seperti ini. Kegiatannya bersifat mekanis, teratur, dan ajek. Ajek itu apa ya? Ini kayaknya bahasa. Oh, oke. Ya, tetap, pasti ya. Baru kali ini menemukan kata ini. Oke, jadi kegiatannya bersifat mekanis, teratur, dan ajak.
masing-masing bagian kerjanya secara terpisah. Oh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang saya tahu cuma manut. Masing-masing bagian bekerja secara terpisah atau fragmented. Oh, ternyata bahasa Jawa. Tak kira tadi ini bahasa Latin. Masing-masing bagian bekerja secara terpisah, fragmented, dan hanya mengerjakan satu kegiatan tertentu, single activity, secara terus-menerus. Nah, yang pernah lihat contoh ya? Contoh, jadi yang poin yang kedua ini menjelaskan bahwa ketika bayangkan ketika ketika sebuah perusahaan memproduksi kancing peniti. Nah, jadi mana lebih efektif ketika perusahaan itu menetapkan satu orang itu mengerjakan satu peniti, mulai dari membengkokkan kancingnya, meletakkan kepala kancingnya, meruncingkan gitu. Nah, jadi satu orang mengerjakan 3 tugas, membengkokkan, meletakkan kepala kancing, dan meruncingkan kancing tersebut. Nah, satu orang ya. Atau setiap bagian itu dikerjakan oleh satu orang. Satu orang itu membengkokkan, satu orang lagi meruncingkan, satu orang lagi memasang kepalanya. Mana yang lebih efektif? Nah, jadi ini poin yang kedua ini menjelaskan itu. Apakah lebih efektif ketika masing-masing orang itu mengerjakan dari awal sampai selesai kancing peniti tersebut atau terpisah? Ya. Nah, setiap bagian dikerjakan oleh satu orang, lebih efektif satu orang mengerjakan satu tugas ya. Nah, jadi itu lebih efektif ketika satu orang itu mengerjakan satu tugas aja. Satu orang itu hanya membengkokkan, satu orang lagi hanya meruncingkan, satu orang lagi hanya menempelkan kepala kancing tersebut. Nah, masalahnya kalau diantara yang 3 orang ini satu orang sakit, kita nggak bisa produksi kancing dong. Ya kan ya? Nah, jadi kalau dalam mesin itu disebut ketika satu orang itu nggak bisa bekerja atau sakit, itu disebut dengan mesinnya rusak. Ya. Tapi dalam segi efektif, lebih efektif ketika organisasi itu, ketika satu orang itu mengerjakan satu tugas secara terus-menerus dibanding satu orang mengerjakan banyak hal gitu. Terus nomor 3, karena masing-masing bagian bekerja secara terpisah, maka untuk bisa menghasilkan output perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar bagian. Nah, kerjasama antara bagian ini disebut dengan networking. Ya. Nah, seperti yang kita tadi, jadi orang yang meruncingkan kancing, orang yang membengkokkan, orang yang memasang kepala kancing itu perlu kerjasama setiap mereka itu. Ya. Dan yang keempat, kegiatannya bersifat hierarkis, berawal dari satu ujung dan berakhir pula pada ujung yang lain. Nah, jadi seperti kancing yang tadi itu bersifat hierarkis, bersifat berkesinambungan ya, untuk menjadikan sebuah kancing itu ada gitu. Jadi semua mereka itu saling terkait, teratur, terpisah tapi terhubung gitu. Terpisah tapi terhubung.
setiap orang itu terpisah mengerjakan masing-masing, tapi produk akhirnya itu sama, satu. Nah, itulah yang dikatakan kenapa organisasi itu dipandang sebagai mesin. Oke, dipandang sebagai mesin. Meskipun pekerjaan itu terpisah-pisah, misalnya ada bagian suatu perusahaan itu ada bagian marketingnya, ada bagian survei, ada bagian kantor, ada bagian accountingnya, gitu. Tapi setiap mereka itu terhubung satu dengan yang lain. Dan setiap mereka itu mempunyai pekerjaan masing-masing, pekerjaan yang terpisah. Terus, yang selanjutnya, organisasi dipandang sebagai organisme hidup. Nah, jadi meskipun organisasi itu dipandang sebagai mesin, mesin itu benda mati ya, tapi organisasi itu juga dipandang sebagai organisme hidup. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat seperti ini. Organisasi bukan benda mati, tetapi benda hidup yang mengalami daur kehidupan mulai dari lahir, tumbuh, dewasa, menua, dan akhirnya mati. Nah, jadi nggak ada organisasi, nggak ada perusahaan yang kekal abadi selama-lamanya. Pasti akan berakhir. Nah, agar bisa bertahan lebih lama, tumbuh, dan terus berkembang, maka organisasi harus memiliki sumber daya yang cukup. Nah, sumber daya yang cukup. Nah, siklus organisme itu adalah seperti ini. Lahir, tumbuh, dewasa, menua, akhirnya mati. Untuk bisa bertahan hidup lebih lama, organisasi itu harus memiliki sumber daya yang hidup. Sumber daya yang cukup. Artinya, kalau misalnya sebuah organisme hidup atau makhluk hidup itu, kan ini siklusnya. Kalau nggak dikasih makan, ya cepat mati. Kan? Nah, jadi sebuah organisasi itu bisa bertahan hidup lebih lama, maka harus dikasih makan. Harus mempunyai sumber daya yang cukup. Nah, terus ini yang ketiga. Organisasi juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kalau organisasi itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka apa yang terjadi? Bangkrut. Ada nggak sih makhluk hidup yang nggak tahan terhadap lingkungan tertentu? Ada, makanya beberapa makhluk hidup itu hanya ada di Asia, hanya ada di Amerika, hanya ada di mana gitu. Kayak ikan salmon kan nggak ada di Indonesia ya, karena itu hanya ada di US gitu. Nah, agar organisasi harus bisa bertahan hidup, maka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Nah, selanjutnya organisasi dipandang sebagai pusat berpikir atau otak. Nah, selain organisasi sebagai mesin, organisasi sebagai makhluk hidup, ini juga ada organisasi pandang sebagai pusat berpikir atau otak. Jadi, nah, keterangannya seperti ini. Organisasi seolah-olah layaknya sebuah otak manusia yang mampu mengolah informasi, mampu melakukan proses pembelajaran, dan mampu membuat keputusan. Nah, jadi di dalam organisasi itulah kita mengolah informasi, melakukan proses pembelajaran, dan membuat keputusan.
Dengan demikian, fokus perhatian utama pada metafora ini, maksudnya organisasi dipandang sebagai pusat berpikir. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana sebuah organisasi mampu mengakses, menggunakan, dan memproses informasi agar organisasi tersebut mampu melakukan pembelajaran, memberi penilaian, dan mengambil keputusan. Nah, yang paling penting dalam otak, kita ingat ya, struktur otak itu bagaimana? Struktur otak itu bagaimana? Ada otak kecil, ada otak besar, gitu. Nah, yang paling penting dalam sebuah otak itu adalah manajer. Nah, manajerlah yang mengambil keputusan. Dari mana? Bagaimana manajer mengambil keputusan? Setelah informasi diproses, setelah melakukan pembelajaran dan memberi penilaian. Nah, lalu manajer mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya, organisasi juga dipandang sebagai budaya. Budaya ya. Nah, ada ini 2 orang. Saya juga nggak tahu mereka ini siapa. Mereka mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan keyakinan, tata nilai, dan asumsi, di mana keyakinan dan tata nilai dan asumsi tersebut akan menjadi landasan ya bagi semua orang di dalam organisasi untuk menginterpretasikan setiap tindakan, baik yang mereka lakukan maupun tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, oke. Budaya. Apa yang paling penting dalam sebuah budaya? Nah, jadi kita mempunyai pandangan yang sama. Kita mempunyai pandangan yang sama akan suatu hal. Gitu. Begitu juga dalam sebuah perusahaan gitu. Setiap anggota perusahaan itu harus memiliki visi yang sama. Perusahaan itu memiliki visi. Apa yang harus dicapai dalam sebuah perusahaan itu. Tuh. Harus punya visi yang menjadi landasan dalam bertindak. Jadi setiap orang dalam mengambil keputusan harus berlandaskan pada visi yang mereka bangun gitu. Jadi organisasi itu harus memiliki visi yang sama. Dengan adanya visi yang sama tersebut, maka organisasi itu dipandang sebagai tatanan budaya. Nah, selanjutnya, organisasi itu dipandang juga sebagai arena politik. Nah, meski tahu ya politik itu seperti apa mainnya, kalau kalian lihat arena politik di Indonesia, yang dulu partai ini kawan sama partai itu, sekarang jadi musuhan, jadinya kawan sama partai yang lain gitu. Apa yang menyebabkan itu terjadi?
Apa yang menyebabkan satu orang pindah dari partai yang satu, pindah masuk ke partai yang lain, dulunya di partai ini, pindah ke partai yang satu lagi, gitu. Yang dulu mengangkat ini sebagai calon ini, diganti menjadi si itu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, ya, kepentingan dalam organisasi. Nah, jadi mereka itu kepentingan persaingan, gitu. Jadi, padahal tadi kita sudah melihat bahwa organisasi itu sebagai mesin, sebagai otak, sebagai budaya. Nah, ternyata juga sebagai arena politik. Karena apa? Meski mereka satu meski mereka satu dalam sebuah organisasi, mereka punya kepentingan tersendiri. Mereka punya perbedaan tersendiri, persaingan tersendiri, ya. Nah, jadi adanya kompetisi dan kerjasama, ya. Kompetisi dan kerjasama dalam sebuah organisasi. Adanya kompetisi, adanya kerjasama antara individu di dalam organisasi atau berkoalisi dengan berbagai pihak dalam memperebutkan sumber daya yang sangat terbatas menjadi hal yang biasa terjadi. Konsekuensinya adalah kemungkinan timbulnya konflik. Kemungkinan timbulnya konflik yang disebabkan antara lain karena masing-masing kelompok memiliki tatanan nilai, kepentingan, dan skala prioritas yang berbeda. Nah, nanti ketika kalian menjadi seorang manajer, kalian akan melihat, misalnya di bagian marketing, itu ada kompetisi. Misalnya satu marketing yang ini diberikan satu wilayah, misalnya marketing A, diberikan satu wilayah. Misalnya area pasarnya itu Sidoarjo. Marketing B, area pasarnya itu Surabaya misalnya. Nah, kedua mereka ini berkompetisi loh untuk mendapatkan konsumer yang lebih banyak. Nah, tapi ada juga kalanya mereka itu kerjasama. Gitu. Jadi organisasi itu dipandang sebagai arena politik. Meski mereka satu, tetapi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ya. Nah, organisasi juga dipandang sebagai alat pengendali psikis. Oke. Nah, ini lebih menarik nih. Mereka mengatakan bahwa alat pengendali psikis menganggap bahwa setiap orang yang terlibat dalam kehidupan organisasi layaknya orang yang masuk penjara, yang dibatasi kebebasannya. Bukan hanya karena kebebasan secara fisik, tapi juga kebebasan dalam menemukan pendapat dan kebebasan jiwa masing-masing. Dibatasinya kebebasan ini karena dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, baik tugas yang menuntut kemampuan fisik maupun kemampuan emosi, seseorang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah ditetapkan organisasi. Nah, artinya di sini adalah di dalam organisasi itu, seseorang itu tidak boleh melakukan hal sesuai keinginannya sendiri. Semua orang itu harus tunduk pada
aturan. Misalnya ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kita nggak boleh loh sesuka hati kita makan. Ada jam makan. Jam makan siang itu dari jam 12 ke jam 1 misalnya. Masuk jam 8, pulang jam 5. Kita nggak boleh masuk jam 9, pulang jam 4. Makan siang jam 10, ke mall jam 11. Nggak boleh. Ada aturan. Nah, itu yang disebut dengan alat pengendali psikis. Jadi itu dianalogikan seperti seseorang yang masuk penjara. Nah, jadi ada aturannya. Jadi jangan harapkan ketika bekerja di sebuah perusahaan bebas keluar masuk jam 10, pulang jam 11, datang lagi jam 2, pulang jam 3. Memang itu perusahaan nenek kita. Nah, selanjutnya, organisasi dipandang sebagai tempat perubahan dan alat transformasi. Nah, di dalam organisasi itu tempatnya terjadi perubahan dan alat transformasi. Di dalam organisasi itu kita bisa melakukan berbagai hal perubahan dan juga transformasi. Nah, keterangannya di sini. Salah satu alasan terjadinya perubahan organisasi karena di dalam organisasi terjadi kontradiksi ya, atau tarik ulur antara berbagai pihak. Meski di dalam organisasi itu ada tarik ulur antara berbagai pihak. Sebagian orang mengatakan bahwa udahlah, begini aja sudah nyaman. Ngapain sih nyoba-nyoba itu, kalau gagal gimana? Nah, tapi sebagian orang, kita butuh perubahan. Nah, di dalam organisasi itulah manajer mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ini. Organisasi juga dipandang sebagai alat dominasi. Kok gitu? Ya. Nah, cara pandang ini merupakan kombinasi antara organisasi sebagai mesin dan organisasi sebagai arena politik. Nah, dalam cara pandang ini, organisasi tidak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan individu. Nah, bukan mencapai tujuan untuk banyak orang, tapi individu. Nah, oleh sebab itu, misalnya nih, sangat tidak mengherankan jika para buruh berupaya untuk membentuk serikat pekerja sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan antara pihak perusahaan dengan para buruh, sehingga buruh itu tidak terus-menerus menjadi pihak yang didominasi. Nah, otomatis ya, dalam sebuah perusahaan, pemilik perusahaan itu maunya untuk mencapai untung yang sangat banyak gitu. Terkadang tidak peduli bagaimana kesejahteraan karyawan. Bahkan mungkin sampai lembur. Bahkan kesejahteraannya tidak dipenuhi, jam lemburnya tidak dihitung. Itu di hari libur pun disuruh bekerja. Nah, atau gaji nggak naik-naik sudah selama 2 tahun gitu. Makanya kalau ada demonstrasi buruh itu menuntut kenaikan gaji, itu dampaknya besar dibanding satu orang yang nuntut gaji. Itu nggak bakalan didengar.
pemilik perusahaan dibanding ketika buruh, serikat buruh yang serikat pekerja yang melakukan protes gitu. Nah, karena organisasi itu dipandang sebagai alat dominasi dari pemilik perusahaan misalnya, maka pekerja juga melakukan serikat atau perkumpulan untuk menyeimbangkan kekuatan gitu. Nah, jadi biasanya di sini para manajer itu mempunyai kondisi dilema karena satu sisi bertanggung jawab pada atasan pemilik perusahaan, di satu sisi juga bertanggung jawab pada para pekerja. Nah, ketika ada konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan serikat pekerja, apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer yang berada di antara kedua ini? Tidak boleh juga lebih condong pada pekerja, tidak boleh juga lebih condong pada pemilik perusahaan. Jadi benar-benar harus bisa menempatkan diri. Nah, itu tadi metafora dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang mengapa organisasi berubah? Mengapa organisasi bisa berubah? Nah, di dalam kehidupan terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga tarik ulur antara pihak-pihak tersebut menyebabkan perubahan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi salah satunya itu adalah perbedaan kepentingan dalam sebuah organisasi. Nah, alasannya itu yang pertama, alasan ekonomi. Kepentingan dalam ekonomi. Otomatis ketika dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, jika perusahaan itu ingin berubah, otomatis yang mereka harapkan adalah keuntungan yang lebih banyak gitu. Nah, tapi ada risiko. Jika setelah mengalami perubahan lalu gagal, otomatis mengalami kerugian ya. Tapi jika berhasil, mengalami keuntungan. Jadi risiko ini harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, alasan yang kedua ada yang disebut dengan teori O. Kalau kalian punya modul, dia ada penjelasannya tentang Nah, teori O ini, jadi alasan pertama itu alasan ekonomi. Itu disebut dengan teori E. Alasan yang kedua disebut dengan teori O. Kalau kalian punya modul di halaman 22.15. Nah, di teori O itu kenapa organisasi
mengalami perubahan itu untuk memuaskan kepentingan para pemilik. Nah, alasan yang pertama, teori alasan ekonomi itu otomatis ya untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Sementara teori O ini adalah alasan untuk memuaskan pemilik perusahaan atau pemilik organisasi tersebut. Nah, setelah itu, agar proses internal bisa berjalan dengan baik, 2 syarat berikut harus dipenuhi. Yang pertama, organisasi memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, ingat ya, kapasitas dan kapabilitas. Yang kedua, orang-orang yang bekerja dalam organisasi mau mengupayakan dan terus belajar dalam rangka memperbaiki proses aktivitas sehingga organisasi bisa bekerja secara efisien. Nah, harus dilihat, harus diukur apakah organisasi itu punya kemampuan, kapasitas ya, dan kapabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, apakah orang-orang yang di dalam organisasi itu siap gitu. Nah, dari sisi kualitas, organisasi dianggap memiliki energi positif, sebaliknya energi negatif. Sedangkan dari sisi intensitas, energi organisasi bisa dibedakan menjadi energi dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah. Oke. Selanjutnya, jadi dimensi ini, kualitas dan intensitas, jika dipertemukan, maka sebuah organisasi bisa dikelompokkan ke dalam salah satu dari 4 zona seperti ini, seperti gambar berikut, gambar ini. Nah, zona yang pertama itu disebut comfort zone. Nah, jadi ada 2 dimensi, kualitas dan intensitas. Nah, jika kita menggabungkan kedua ini, maka kita akan memiliki 4 zona. Yang pertama itu comfort zone, zona nyaman. Yang kedua resignation zone. Yang ketiga aggression zone. Yang keempat itu passion zone. Oke, ini gambarnya nih. Nah, dari segi intensitas ini ada rendah, ada tinggi. Dari segi kualitas energi ada negatif, ada positif. Nah, artinya zona ini resignation zone. Nanti kita lihat penjelasannya masing-masing. Nah, resignation zone, kita lihat ini. Resignation zone. Berarti ini yang paling buruk ya. Intensitinya low, kualitinya negatif. Sementara ini yang paling bagus. Intensitinya high, kualitinya positif. Nah, sekarang bagaimana
cara sebuah manajer melakukan perubahan untuk mencapai ini, dari era ini masuk ke sini, atau dari daerah comfort zone menuju passion zone, dari daerah aggression zone menuju passion zone. Oke. Nah kita lihat sekarang comfort zone. Comfort zone jika memiliki energi positif tetapi intensitasnya rendah. Oke. Ini comfort zone, dia memiliki energi positif, ini positif, tapi intensitasnya rendah. Oke, itu comfort zone. Ciri-cirinya adalah memiliki kekuatan untuk menggerakkan organisasi. Sebenarnya memiliki kekuatan untuk menggerakkan organisasi yang ditandai oleh emosi positif, suasana kerja yang tenang, dan karyawan yang sangat bangga dengan apa yang telah dicapai. Nah, itu energi positifnya. Para manajer dan karyawan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Tetapi sayangnya, semua ini dibarengi dengan daya juang yang rendah. Oke? Nih, daya juang yang rendah, tidak sensitif terhadap sinyal-sinyal tanda bahaya. Akibatnya, jika terjadi perubahan lingkungan, organisasi enggan atau tidak siap untuk memberikan respon dengan baik. Oke? Organisasi dan orang-orang cenderung berhalusinasi dengan keberhasilan masa lalu. Perubahan lingkungan hanya dianggap bersifat sementara dan tidak memberi ancaman terhadap organisasi. Hasilnya, organisasi yang masuk pada comfort zone cenderung terjebak pada keberhasilan masa lalu. Nah, ini mereka itu mempunyai aura positif tetapi terlalu nyaman. Nah, jadi comfort zone itu gak bagus. Kalau kalian sudah masuk pada masa comfort zone, hati-hati. Nah, banyak orang-orang bilang itu jangan terlalu nyaman di zona nyamanmu, pindah dari situ. Kemana pindahnya? Ke sini, ke atas sini. Nah, oke. Sekarang resignation zone. Resignation zone itu memiliki energi negatif, intensitasnya juga rendah. Nah, ini sudah energinya negatif, intensitasnya juga rendah. Ini yang paling buruk. Oke. Sekarang aggression zone. Jika terjadi perselisihan internal antar karyawan, akibatnya timbul emosi negatif. Karena energi dihabiskan untuk bertengkar. Untungnya, perselisihan ini menjadi pendorong organisasi untuk berkompetisi. Nah, hasilnya muncul dalam bentuk tingginya aktivitas organisasi dan perhatiannya terhadap sinyal-sinyal tanda bahaya. Bisa dikatakan semua energi difokuskan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini aggression zone. Intensitasnya tinggi, tapi energinya itu negatif. Energinya itu negatif. Kenapa terjadi energi negatif di sini? Karena terjadi pertengkaran di antara karyawan. Gak hanya di antara karyawan, tapi di dalam tubuh organisasi tersebut. Gitu. Tapi
pertengkaran itu malah menjadikan kompetisi gitu. Oke. Banyak itu perusahaan-perusahaan yang dulunya itu terjadi perselisihan di dalam internal perusahaan, akhirnya jadi terpisah. Memisahkan diri. Setelah memisahkan diri malah lebih produktif gitu. Selanjutnya Passion John menggambarkan organisasi yang berkembang dengan energi yang sangat kuat dan positif. Situasi ini bisa ditandai dengan suasana kerja yang menyenangkan, dan membanggakan. Tidak seperti yang terjadi pada comfort zone. Passion zone, semua karyawan dengan antusiasme yang tinggi, mau berbagi dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi passion zone ini yang sangat baik. Nah, jadi ini pergeserannya dari comfort zone ke aggression zone, dari resignation zone ke aggression zone, dan juga dari resignation zone to passion zone, dan juga dari comfort zone to passion zone. Nah, tugas seorang manajer adalah bagaimana mendorong ini. Yang lebih baik adalah ini diharapkan mempunyai aura positif. Bergeser ke sini. Oke. Nah, yang selanjutnya, kenapa organisasi itu perlu berubah? Adalah tekanan dari lingkungan eksternal. Yang pertama, tekanannya itu adalah ketersediaan sumber daya, pergeseran preferensi. Nah, kalau sumber daya itu berubah, otomatis ya perusahaan itu perlu berubah. Kalau tidak, ya apa yang terjadi? Bangkrut. Juga pergeseran preferensi itu maksudnya ketika konsumen itu mempunyai selera yang berbeda. Nah, contohnya nih, masih ingat ya konflik yang terjadi waktu Indonesia itu baru-baru masuk online ojek online gitu, ojek online, taksi online, transportasi online lah. Nah, apa yang terjadi pada taksi konvensional? Pada saat itu ada Bluebird ya, ada Express ya, ada taksi Bluebird, ada taksi Express. Apa yang terjadi pada mereka gitu? Mereka tetap pada sistem bahwa belum mempunyai aplikasi. Yang terjadi adalah bahwa supir-supir Bluebird saat itu mengadakan demonstrasi di jalanan gitu. Nah, pada saat itu Bluebird belum melakukan perubahan dalam organisasinya, masih tetap dengan taksi konvensional. Oke? Saat itu Bluebird itu mempunyai sumber daya. Tapi setelah adanya taksi online, konsumen itu lebih memilih yang online gitu. Konsumen itu mengalami pergeseran selera. Mereka lebih memilih yang online karena apa? Lebih murah dan bisa dijemput ke rumah dengan baik, dengan cepat gitu. Sementara kalau taksi Bluebird saat itu lebih lama nunggunya gitu. Nah, otomatis itu Bluebird itu dipaksa untuk melakukan perubahan. Apa yang dilakukan oleh taksi-taksi online pada saat itu? Saya ingat adanya Bluebird online. Terus untuk taksi Express saat itu bekerja sama terhadap
Grab gitu. Jadi taksi itu melakukan perubahan dalam organisasinya. Nah, itu salah satu tekanan dari eksternal ya, bukan dari internal sebuah organisasi, tapi eksternal. Oke. Nah, situasi yang pertama adalah erosi. Erosi terjadi ketika ketersediaan sumber daya, ketika terjadi ketersediaan sumber daya di lingkungan eksternal terus menurun, dan penurunan ini bisa diprediksi sebelumnya. Nah, erosi ini terjadi, sumber daya itu menurun, tapi bisa diprediksi ini. Sumber daya menurun, tapi bisa diprediksi. Itu disebut dengan erosi. Selanjutnya ini kontraksi. Terjadi jika sumber daya yang dibutuhkan perusahaan tiba-tiba hilang, sehingga perusahaan seketika tidak bisa berproduksi. Sini, kontraksi. Sumber daya itu hilang, sehingga perusahaan tidak bisa berproduksi. Yang selanjutnya ini disolusi. Disolusi ini terjadi jika terjadi pergeseran permintaan ya. Pergeseran permintaan artinya masyarakat itu seleranya berbeda. Akibatnya produk yang dihasilkan perusahaan tidak lagi terserap pasar. Nah, industri karet alam Indonesia pernah mengalami hal ini ketika secara gradual karet alam diganti oleh karet sintetis. Yang keempat, kolaps. Adanya penurunan yang sangat cepat dan dramatik yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, ini. Jadi perusahaan itu kolaps. Tidak bisa diprediksi. Nah, jadi continue artinya bisa diprediksi, sementara discontinue itu terjadi tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Oke? Nah, IBM adalah contoh perusahaan yang menghadapi situasi ini ketika pengguna komputer bergeser dari mainframe ke PC. Ketika pengguna komputer bergeser dari komputer biasa ke laptop ya. Nah, jika dilihat dari sisi tekanan, maka manajer itu melakukan perubahan karena faktor ini. Mengikuti tren perubahan yang terjadi pada industri, keharusan melakukan perubahan geopolitik, penurunan pasar, terjadinya persaingan yang tinggi, menjaga reputasi atau kredibilitas organisasi. Ini. Selanjutnya keengganan organisasi berubah. Sebagian organisasi merespon perubahan dengan sedikit hati-hati. Ya, sedikit hati-hati. Ada yang agak lambat, ada yang tidak mau meresponnya karena beranggapan bahwa perubahan lingkungan eksternal hanya bersifat sementara. Bahkan ada juga yang tidak menyadari jika terjadi perubahan lingkungan sehingga perusahaan ini sama sekali tidak memberi respon. Ya. Oke. Selanjutnya tekanan dari dalam organisasi yang bagian B ini tadi dari luar organisasi ya. Perubahan itu dari luar organisasi, sementara yang ini dari dalam. Nah, yang pertama, perubahan karena pertumbuhan organisasi. Nah, jadi ini mengatakan Organization Life Cycle Theory mengatakan bahwa
Organisasi selalu mengalami siklus hidup seperti bentuk lonceng, ya. Mulai dari kecil, mulai tumbuh besar, dan pada satu titik tertentu, pertumbuhan akan mengalami kemandekan dan bahkan akan terus menurun dan mati jika pihak manajemen tidak melakukan tindakan perubahan. Oke. Nah, jadi ingat ya bahwa organisasi itu berbentuk lonceng. Ingat lonceng itu seperti apa. Nah, pada situasi berbeda, sangat mungkin sebuah organisasi tidak tumbuh secara alami seperti pada teori siklus hidup organisasi, tapi tumbuh secara berlebihan atau excessive growth. Contohnya Lion Air. Apa yang terjadi pada Lion Air dulu? Jadi dulu Lion Air itu dulu dia mengambil kesempatan, mengambil peluang, memilih rute yang sangat banyak penumpang. Nah, pada saat itu rute yang dipilih oleh Lion Air itu kelebihan penumpang gitu. Jadinya hanya beberapa pesawat melayani banyak rute gitu. Itulah yang menyebabkan pada saat itu Lion Air itu sering mengalami keterlambatan. Karena yang dijadwalkan rute, misalnya rute Jakarta-Surabaya, rute Jakarta-Jogja gitu. Satu pesawat itu melayani kedua rute ini. Akhirnya kewalahan. Nah, setelah melihat kondisi permintaan pasar yang seperti itu, Lion Air itu memutuskan untuk membeli pesawat. Banyak pesawat, dan permintaan pasar ini terlayani semua. Akhirnya organisasi itu tumbuh sangat cepat. Kalau Anda lihat sekarang, Lion Air itu tidak lagi seperti seterlambat dulu gitu. Tapi dalam Lion Air tersebut, setelah mereka memilih untuk berubah, setelah mereka memilih untuk menambah jumlah pesawat, mereka itu mengalami pertumbuhan yang sangat besar gitu. Okay. Nah, integrasi dan kolaborasi, melakukan merger atau mengambil alih perusahaan. Nah, suatu perusahaan itu juga mengalami perubahan jika terjadi merger atau perusahaan atau akuisisi. Masih ingat ya contoh sebuah perusahaan yang mengalami merger atau akuisisi itu? Kalau dulu masih ingat ya, Bank Niaga sama Bank CIMB. Sekarang mereka merger menjadi Bank CIMB Niaga. Ya, otomatis di dalam organisasi tersebut terjadi perubahan ya. Gitu. Terus membangun identitas baru, itu yang selanjutnya itu kehadiran pemimpin yang baru. Oke. Nah, itu. Jadi untuk contoh-contoh yang saya berikan tadi itu ada beberapa contoh di mana perusahaan itu mengalami perubahan, dari contoh PT Telkom, Lion Air, apa lagi? Nah, bisa kalian lihat gimana sebuah perusahaan itu merespon perubahan dan bagaimana mereka berubah. Terus bagaimana growth-nya, bagaimana pertumbuhannya gitu. Jadi analisis Anda bisa melihat lebih dalam bagaimana proses perubahan sebuah perusahaan gitu. Dulu mungkin Anda melihat bagaimana
perusahaan yang dulu berkembang tapi sekarang tidak ada lagi gitu. Terus ada perusahaan yang dulu hanya kecil tapi setelah melakukan perubahan sekarang berkembang sangat cepat gitu. Atau perusahaan yang terus menerus mengupdate atau terus mengalami perubahan untuk tetap eksis gitu. Bisa Anda lihat nanti. Terus nah, ini tugasnya ini hanya temukan dan analisis contoh perusahaan yang melakukan perubahan. Nah, catatannya ini ditulis tangan, panjang tulisan 1-2 halaman, tidak lebih ya. Difoto lalu dikirim ke Messenger Facebook saya atau bisa dikirim melalui email. Nanti saya kirim emailnya ke dalam grup. Oke, ada pertanyaan tentang tugas ini? Oke, deadline-nya 2 minggu dari sekarang. Nanti saya kirim deadline-nya. Berarti deadline-nya itu tanggal 18 April. Oke? Deadline-nya 18 April. Ini tidak susah. 1-2 halaman. Tidak lebih. 1 halaman itu boleh, tapi tulis tangan ya. Tulis tangan. Nah, yang Anda lihat itu perubahan-perubahan apa? Nah, kasih sedikit nanti gimana secara perusahaan gitu. Secara perusahaan itu seperti apa? Kasih gambaran umumnya produk apa yang mereka jual. Gitu. Contohnya siapa? Kalau bisa kalian dapatkan manajernya siapa gitu. Siapa yang melakukan perubahan yang sangat signifikan ya. Perusahaannya bebas ya, mau yang ada di Taiwan, mau ada yang di Indo, mau yang ada internasional gitu. Kayak yang saya ceritakan tadi itu tentang taksi Bluebird gitu atau taksi konvensional gitu, dimana mereka merespon perubahan-perubahan seperti PT Telkom, bagaimana mereka merespon perubahan gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, bisa tanya saya melalui Messenger ya atau email tentang kalau ada yang tidak jelas tentang tugasnya. Oke, saya cek dulu absennya ya. Oke. Yang tidak hadir siapa ya? Tadi yang off duluan Wiwin ya. Oke.
Yang tidak hadir, Revita ada, Ajat ada, Revita ada, Ayu ada, Fitriani, Fitriani ada, Furaida ada, Lilik ada, Mas Ria ada, Osniar ada, Revita ada, Saiful ada, Tri ada, Ulin ada, Vera Nina ada, Eti ada. Ada yang belum dipanggil? Eti ada. Vera Oktaviana. Vera nggak ada ya? Oh, tadi dia logout ya, oke. Oke, ada yang belum dipanggil? Betty. Oke, Betty. Oke, berarti semua hadir ya. Oke, baik. Deadline-nya untuk tugasnya 2 minggu dari sekarang ya. Jangan terlalu susah, jangan terlalu dipikirkan susah tentang tugas ini. Itu sederhana aja seperti contoh yang saya ceritakan tadi, dan nggak usah banyak-banyak gitu, maksimal itu 2 lembar. Nanti ditulis tangan, difoto, lalu dikirim ke saya. Oke. Ada pertanyaan tentang materi kita malam ini? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ya, perusahaannya terserah. Oke. Perusahaannya terserah. Mau internasional, mau yang ada di Taiwan, mau ada yang di tetangga kalian gitu. Gimana mereka merespon perubahan, atau perusahaan keluarga atau perusahaan bos gitu. Yang saya harapkan kalian bisa melihat bagaimana kalian bisa mempelajari bagaimana respon perusahaan itu terhadap perubahan gitu, apa yang mereka lakukan gitu.
Ya, baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam, selamat istirahat.